Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Feni Overa Cimangunsong, NPM 1901010225. Saya dari grup PGA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca, kemudian ada jenis-jenis membaca, strategi membaca, pendekatan membaca, dan metode membaca. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang pembaca untuk mendapatkan suatu informasi dari bahan bacaan dan memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Jenis-jenis membaca yaitu yang pertama ada membaca nyaring atau bisa juga disebut dengan membaca bersuara atau lisan. Membaca nyaring ini bisa juga membaca nyaring ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan bersuara. Kemudian yaitu membaca dalam hati. Yang aktif dalam bacaan ini yaitu hanya pandangan, penglihatan dan ingatan. Kemudian itu membaca intensif, di mana membaca ini merupakan membaca dengan penuh penghayatan. Yang termasuk dalam membaca intensif ini yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu pendekatan komunikatif, yaitu tujuan pengajarannya itu mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua yaitu fungsi integratif, di mana di sini dilakukan secara terpadu pengajarannya, yaitu keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran siswa aktif, di mana juga siswa di sini dilibatkan secara penuh dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan full alone, di mana ini pengajarannya secara utuh, tidak terpisah-pisah dia. Kemudian ada pendekatan tujuan. Selanjutnya ada pendekatan struktural, di mana pendekatannya ini menekankan pada pengajaran tentang pola-pola kalimat, kata, dan suku kata. Selanjutnya ada pendekatan konstekstual, yaitu di mana guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Setelah saya menjelaskan tentang pendekatan, di sini saya akan menjelaskan juga tentang strategi pembelajaran membaca. Yang pertama ada strategi membaca langsung, di mana di sini guru mengemukakan tujuan pembelajaran, kemudian guru membaca judul teks. Selanjutnya juga guru bertanya jawab dengan siswa. Kemudian ada strategi pembelajaran SQ3R, di mana SQ3R ini adalah singkatan dari survey, question, read, recite, dan review, yaitu untuk membentuk kebiasaan siswa untuk berkonsentrasi, kemudian untuk melatih kemampuan siswa dalam membaca cepat. Selanjutnya akan melatih dengan peramaian kenalan dengan isi bacaan. Kemudian selanjutnya ada strategi membaca tanya jawab, di mana di sini dia mengembangkan kemampuan membaca komprehensif. Selanjutnya ada strategi penghubungan pertanyaan jawaban, di mana strategi ini mengembangkan kemampuan siswa untuk memperoleh suatu informasi dari berbagai bidang atau sumber yang berkaitan dengan pembelajaran. Selanjutnya ada strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan, di mana ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dan menyusun dan memahami, bahkan mengelompokkan, memetakan isi bacaan, misalnya bacaan cerita dan lain-lain.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode membaca. Yang pertama ada metode turnamen, yaitu menekankan usaha siswa untuk memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya ada metode jigsaw, itu metode yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dan menguasai materi pelajaran yang dipelajari untuk mencapai prestasi yang maksimal. Selanjutnya ada metode scoreboard reading, di mana ini metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Selanjutnya ada metode grup investigasi, di mana tujuan metode ini yaitu siswa mampu membuat suatu laporan yang bersumber pada berbagai sumber bacaan, sehingga itu merupakan sebagai wujud pemahaman siswa terhadap bacaan yang dibacanya. Selanjutnya ada metode skemata kritis, di mana ini menekankan untuk mengajukan kemampuan membaca kritis atau metode untuk mengajukan kemampuan kritis untuk mengajukan kemampuan membaca kritis. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata saya yang salah atau jika ada kesalahan saya, kiranya para pembaca atau pendengar ini dapat memakluminya. Terima kasih.